Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Edi Sukmayadi. Yang kedua ada Bayu Andika Gafar. Yang ketiga ada Fahrul Imam Kasimpawali. Jadi, materi kami yakni judul penelitian determinan reaksi pasar terhadap pernyataan ulang pengumuman. Peneliti Zeopona Plumrosea, Vermont J. Richardson, Susan Scholz. Latar belakang. Regulator telah menyatakan keprihatinan yang sangat besar atas pernyataan ulang untuk mengkoreksi non-GAAP akuntansi dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Kebutuhan yang dirasakan untuk dikurangi jumlah pernyataan kembali membantu memotivasi sekuritas dan bursa AS Inisiatif Manajemen Laba Komisi SEC dan membentuk Republik Panel Dewan Pengawas POB tentang efektivitas audit. 1. Itu juga mempengaruhi SEC membuat aturan independensi auditor atas layanan non-auditor yang diberikan kepada klien audit. Levitt 2000 MC9 DKK 2000. 2. Sebuah kantor akuntan umum prober penyataan kembali GAO 2002 dan ketentuan tertentu dalam Sarbanes-Oxley ACT of 2002. Misalnya bagian 304. Kami menganalisis reaksi pasar 2 hari terhadap sampel 403 pernyataan ulang tahun 10K dan laporan keuangan triwulan 10Q diumumkan dari 1995 hingga 1999. Kami menyelidiki hubungan antara reaksi harga saham untuk penyajian kembali pengumuman dan karakteristik penyajian kembali cenderung mempengaruhi partisipasi pasar penilaian celana perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dengan menggunakan pengembalian abnormal yang disesuaikan pasar, kami mendokumentasikan secara ekonomis dan reaksi pasar rata-rata negatif yang signifikan secara statistik median terhadap pernyataan ulang pengumuman sebesar A9,2% atau A4,6% selama acara 2 hari, yaitu hari 0 sampai hari ke-1. Kami menemukan bahwa penipuan dan pernyataan kembali yang dikaitkan dengan auditor terkait dengan hasil yang lebih negatif. Hasil ini konsisten dengan keduanya berkurang prospek perusahaan dan peningkatan risiko atau ketidakpastian. Untuk mengeksplorasi yang terakhir, perkiraan pendapatan analis, kami mendokumentasikan peningkatan yang signifikan pada file perkiraan dispersi pada saat pengumuman penyajian kembali. Yang negatif berkorelasi dengan reaksi pasar terhadap pernyataan kembali laba. Tujuan penelitian memberikan bukti tentang hubungan antara pengumuman pernyataan ulang dan dispersi perkiraan laba analis. Metode penelitian. Kami memeriksa reaksi pasar terhadap sampel 403 pernyataan ulang yang diumumkan dari tahun 1995 hingga 1999. Kami mendokumentasikan pengembalian abnormal rata-rata sekitar A90% selama 2 hari pengumuman.
Kami menemukan bahwa lebih banyak pengembalian negatif dikaitkan dengan penyajian kembali melibatkan penipuan, mempengaruhi lebih banyak akun, menurunkan pendapatan yang dilaporkan dan dikaitkan ke auditor atau manajemen. Tampaknya ada banyak penalti tambahan untuk pengumuman yang tidak mengukur penyajian kembali tersebut. Akhirnya, kami memberikan bukti tentang hubungan antara pengumuman pernyataan kembali dan analisa perkiraan dispersi, bid spread, dan revisi selanjutnya dalam perkiraan pendapatan. 2003 Elsevier BV. Hasil penelitian. Yang pertama, dalam studi ini kami menjelaskan determain dari reaksi pasar saham pengumuman pernyataan kembali. Kami menemukan bahwa rata-rata 403 perusahaan di kami sampel mengalami saham negatif yang signifikan secara ekonomi dan statistik reaksi harga selama jendela 2 hari sekitar 9% atau median A5%. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan ulang melibatkan penipuan dan identifikasi secara eksternal. Pernyataan kembali dikaitkan dengan lebih banyak pengembalian negatif saat mereka dipertanyakan kompetensi dan integritas manajemen, yang kemungkinan besar meningkatkan resiko atau ketidakpastian dinamika, menurunkan prospek perusahaan di masa depan. Kami menemukan penipuan dan pernyataan kembali dikaitkan dengan auditor secara konsisten, dikaitkan dengan reaksi yang lebih negatif. Yang ketiga, kami tidak menemukan efek negatif tambahan untuk penyajian kembali dengan perusahaan umumnya dikaitkan dengan lebih banyak pengembalian negatif atau semua relatif terhadap penyajian kembali tanpa atribut. Analisis tambahan dari isi pengumuman penyajian kembali menunjukkan bahwa atribusi auditor adalah proksi untuk menetralitas ketika pengumuman awal gagal untuk mengukur kesalahan penyajian. Ini memberikan bukti bahwa konten pengumuman penyajian kembali mengurangi pengembalian dengan hukuman yang dijatuhkan untuk informasi yang hilang. Selanjutnya, kami juga menduga bahwa pernyataan ulang dengan lebih banyak revisi material di masa depan ekspektasi kinerja atau pernyataan kembali yang mempengaruhi laba inti dengan laba negatif perubahan pendapatan bersih, mempengaruhi lebih banyak tahun dan lebih banyak akun, juga dikaitkan dengan lebih banyak reaksi negatif. Kami menemukan ini menjadi untuk dilaporkan sebelumnya mempengaruhi lebih banyak akun. Kami juga melaporkan pengembalian negatif secara terhadap saat pernyataan ulang mengubah laporan sebelum dari laba bersih menjadi rugi. Memperluas analisis ini pada sampel yang dikurangi dalam analisis perkiraan. Kami mendokumentasi revisi penurunan yang signifikan dalam perkaraan pendapatan setelah penyajian kembali dan temukan hubungan antara revisi yang lebih negatif dan pengembalian yang lebih negatif. Selanjutnya, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik penyajian kembali, selain fakta penyajian kembali, sangat penting dalam menentukan respon pasar. Ini perbedaan umumnya belum dibuat dalam komentar oleh SEC atau dalam liputan pernyataan lebih oleh pers bisnis. Reaksi pasar yang parah biasanya dikomentari di atas, terutama disebabkan oleh sebagian pernyataan kembali yang melibatkan aktivitas penipuan memiliki efek pendapat negatif yang besar. Secara khusus, salah satu masalah yang menjadi saran SEC, pernyataan ulang IPR dan D non-inti yang meningkatkan pendapatan, tampaknya tidak perlu berpengaruh respon pasar. Hasil kami menunjukkan kekhawatiran investor yang lebih besar atas pernyataan ulang yang membawa implikasi negatif bagi integritas manajemen dibandingkan dengan implikasi lebih masalah akuntansi teknis. Evaluasi dan saran. Keterbatasan penelitian kami termasuk potensi bisa terkait dengan ukuran relatif menyajikan kembali perusahaan dalam sampel kami yang lebih kecil dari rata-rata komputes perusahaan. Selain itu, data yang hilang menghalangkan pernyataan ulang perusahaan dari sampel kami bahwa rata-rata memiliki reaksi pengumuman yang lebih negatif dan agak lebih kecil dibandingkan dengan data lengkap. Penelitian
Selanjutnya mungkin menyelidiki hubungan antara pasca pengumuman pengembalian dan rilis berikutnya dari informasi tambahan. Hubungan antara siapa yang memulai penyajian ulang dan karakteristik penyajian ulang Penies memiliki area potensial lain untuk investigasi. Tata kelola perusahaan, struktur dan masa jabatan auditor. Misalnya mungkin berperan dalam menjelaskan alasan perusahaan membawa beberapa pernyataan kembali ke terang dan auditor lainnya. Lebih lengkap, pemahaman tentang hubungan ini dapat memberikan bukti pemantauan mekanisme dan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.